Selamat pagi, siang, ataupun malam, Ibu Christine dan juga teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai jurnal kami yang berjudul Perumusan Strategi Bertahan Hotel di Bali pada Kondisi COVID-19. Tim kami beranggotakan Agnes Margaret, Anastasia Luisa Yusuf, Benedictus Karsten Hendarlim, Ferdi Ronaldo Santoso, Natali Shalom Angelina Gandhi, dan juga Patricia Davani Mulyana. Saya Patricia Davani dan saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, latar belakang. Seperti yang kita semua rasakan, pandemi COVID-19 telah mendatangkan banyak kerugian. Tidak bisa dipungkiri, dampak buruk COVID-19 sangatlah besar terhadap segala aktivitas. Penghambatan gerak ini juga dirasakan oleh perkembangan pariwisata di Indonesia, terutama Bali. Pengaruhnya telah terlihat dari awal April tahun lalu sejak diberlakukannya larangan perjalanan internasional maupun domestik saat angka penyebaran semakin meningkat. Statistik menunjukkan pada paruh Januari hingga Juni 2020, persentase jumlah pesawat menurun 49,8% dari tahun lalu menjadi 37.000 pesawat saja yang mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai. Jumlah penumpang mengalami penurunan yang lebih tajam lagi, yaitu berkurang 57,1%. Inilah titik balik dari aktivitas operasional perhotelan di Bali. Bagian kedua, rumusan masalah. Sejak diberlakukannya lockdown, banyak akomodasi perhotelan mulai cemas. Pada saat itu, hotel-hotel besar hanya memiliki 2 opsi untuk berhenti beroperasi atau banting harga. Sedangkan hotel-hotel berskala kecil tidak ada pilihan lain selain menghentikan sebagian kapasitas operasional untuk mengurangi pengeluaran. Di awal Maret tahun 2021 ini, pekerja formal yang sudah dirumahkan mencapai 79.000 dan 3.300 di PHK. Dengan harapan cepat pulihnya keadaan okupansi yang rendah, hotel-hotel memulai untuk memasang strategi agar tetap bisa bertahan dan melewati masa sulit ini. 3 hotel besar di Bali yang kami selidiki ini telah mengimplementasikan inovasi baru dalam aspek internal dan eksternalnya. Bagian ketiga, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis strategi apa saja yang diambil oleh hotel-hotel di Bali untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Juga untuk menunjukkan seberapa signifikannya perubahan keadaan pariwisata terutama bagi industri perhotelan di Bali. Penelitian menunjukkan kejamnya dampak yang dihasilkan oleh situasi ini dari perbandingan jumlah penerbangan dan penumpang yang datang ke Bali antara tahun 2019 dan tahun 2020. Bagian terakhir, manfaat. Penelitian ini dilaksanakan agar usaha-usaha kreatif dan inovatif yang diadakan oleh beberapa bisnis perhotelan ini bisa dilihat dan diapresiasi. Juga memberikan pencerahan strategi baru untuk perbaikan situasi pariwisata di Bali. Nama saya Natali Shalom Angelina Gandhi dan saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kami. Di penelitian kali ini, kami menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Kami menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih efisien untuk menganalisa realita keadaan sosial dan juga keadaan industri perhotelan di Bali. Dalam memperoleh data-data penelitian ini, kami menggunakan 2 instrumen penelitian. Yang pertama, observasi data melalui studi penelitian yang pernah dilakukan dan tercantum di dalam sumber atau jurnal yang terpercaya. Yang kedua, dengan melakukan analisis data secara teliti agar kami bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kami memfokuskan penelitian ini pada hotel-hotel yang ada di Bali, di mana kami mengkaji salah satu sumber yang melakukan penelitian terhadap beberapa sampel pada bulan Mei 2020 dengan berfokus pada 3 hotel, yaitu Hotel Four Seasons Resort Bali Atsayan, Alila Seminyak Bali, dan Puri Saron Seminyak. Hotel-hotel ini merupakan hotel-hotel menengah ke atas yang banyak diminati oleh pengunjung atau turis karena servisnya, kemewahannya, dan juga lingkungannya yang banyak dicari saat orang-orang berkunjung dan berlibur ke Bali. Selain itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sah dan lengkap, kami juga melakukan riset dari beberapa sumber terpercaya lainnya, seperti artikel dalam jurnal ilmiah, situs-situs resmi pemerintah, dan berita-berita terkini mengenai COVID-19 di Indonesia, terkhusus di Bali. Untuk teknik pengumpulan data, karena keterbatasan waktu penelitian dan ruang gerak di masa pandemi ini, serta lokasi kami yang tidak berada di Provinsi Bali, kami menggunakan teknik riset kolektif,
di mana kami menelaah melalui situs resmi dan artikel jurnal yang mencantumkan data-data sah melalui berbagai metode, dari observasi, wawancara, dan membagikan kuesioner kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu kami juga melakukan diskusi dari data-data tersebut secara mendalam untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Nama saya Agnes Margaret dan saya akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Kami melakukan penelitian kami di 3 hotel berbeda di Bali, yaitu Four Seasons Resort Bali at Sayan, Hotel Alila Seminyak Bali, dan Hotel Puri Saron Seminyak. Dimulai dengan hotel pertama, Four Seasons Resort memiliki kapasitas awal 60 kamar dan tingkat okupansi 60% sebelum pandemi dan hanya 10% setelah pandemi. Selanjutnya, status PHR sebelum pandemi cukup tinggi, sedangkan setelah pandemi status PHR berkurang. Harapan perusahaan ini kepada pemerintah adalah relaksasi kredit, pengurangan pajak, dan subsidi. Selain itu, hotel ini adalah jenis hotel bintang 5. Hotel selanjutnya adalah Hotel Alila Seminyak yang memiliki kapasitas awal 240 kamar. Hotel ini mempunyai tingkat okupansi 80-90% sebelum pandemi dan hanya 10% setelah pandemi. Status PHR sebelum pandemi cukup tinggi, sedangkan setelah pandemi status PHR berkurang. Harapan perusahaan ini kepada pemerintah adalah bantuan dengan akses yang mudah, simpel dan cepat, koperasi yang murah, dan peraturan yang lebih ketat perihal social distancing. Selain itu, hotel ini adalah jenis hotel bintang 5. Terakhir adalah Hotel Puri Saron Seminyak yang memiliki kapasitas awal 72 kamar. Hotel ini mempunyai tingkat okupansi 90,27% sebelum pandemi dan hanya 0% setelah pandemi. Status PHR sebelum pandemi cukup tinggi, sedangkan setelah pandemi status PHR berkurang drastis. Harapan perusahaan ini kepada pemerintah adalah keringanan penundaan pembayaran, PBB, PBJS, bebas pajak, aktif mempromosikan pariwisata Bali ke seluruh dunia, dan menjadikan hotel sebagai sarana penempatan kegiatan pemerintah. Selain itu, hotel ini adalah jenis hotel bintang 5. Bagian pemasukan lainnya dan strategi hotel akan dibahas oleh teman-teman saya, Anastasia Luisa dan Benedictus Karsten, di bagian penjelasan berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia Luisa Yusuf dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah Four Seasons Resort Bali at Sayan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, hotel ini merupakan salah satu hotel mewah yang mencapai okupansi lebih dari 60%. Namun semenjak adanya COVID-19, tingkat okupansi yang diperoleh hanya di bawah 10%. Hotel ini mengalami kerugian yang cukup besar dan sangat memprihatinkan, sehingga pihak hotel segera melakukan upaya perubahan dan pengembangan agar perusahaan dapat tetap berjalan dan bertahan di masa pandemi ini. Terdapat 5 upaya yang dilakukan oleh Four Seasons Resort Bali at Sayan untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Yang pertama adalah dengan sistem 5 hari libur dan 2 hari kerja, yang dimana tugas mereka adalah melakukan pembersihan departemen masing-masing. Karyawan akan digaji sesuai dengan kedudukan masing-masing tanpa ada pengeluaran tambahan dari pihak hotel. Upaya yang kedua adalah dengan pengurangan gaji karyawan yang tidak di PHK. Upaya selanjutnya yaitu dengan strategi Pay Now, Stay Later, di mana pihak hotel akan mempromosikan ketersediaan kamar hotel kepada para tamu. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara penyebaran voucher melalui agen pemasaran, dan apabila tamu membeli voucher yang ditawarkan, mereka diperbolehkan menginap setelah pandemi sudah mereda. Sedangkan untuk para tamu yang sudah booking kamar di hotel, akan dikembalikan uang sewanya, dan beberapa juga ada yang ingin dipertahankan sampai waktu yang memungkinkan untuk menginap lagi. Pihak Hotel Four Seasons Resort Bali at Sayan juga mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan relaksasi kredit yang dapat melonggarkan pengeluaran dari pihak hotel, seperti pemberlakuan penurunan suku bunga atau perpanjangan jangka waktu. Selain itu, pihak hotel juga berharap agar pemerintah dapat menjalankan aksi pengurangan pajak dan subsidi terhadap pekerja pariwisata agar meringankan pengeluaran dari hotel. Yang kedua yang akan saya bahas adalah Hotel Alila Seminyak. Aktivitas okupansi Hotel Alila Seminyak yang merupakan hotel bintang 5 dengan kapasitas 240 kamar bisa mencapai 80 hingga 90%. Namun semenjak adanya COVID-19, tingkat okupansi mengalami penurunan menjadi 10%. Pihak hotel akhirnya menutup sementara penerimaan tamu dan melakukan beberapa upaya agar dapat bertahan walaupun dalam situasi pandemi seperti ini.
Yang pertama adalah dengan strategi temporary suspended normal operation, yang dimana sudah dilakukan oleh pihak hotel demi menjaga keamanan para tamu dan juga karyawan. Strategi ini sudah dilakukan dengan tidak menerima pesanan kamar hingga 31 Oktober tahun lalu. Pihak hotel terpaksa melakukan PHK terhadap para karyawan. Kepada karyawan juga diberlakukan cuti tidak dibayar dan tidak memperpanjang kontrak karyawan staf yang masa kontraknya akan berakhir di pertengahan tahun 2020. Selain itu, pihak hotel juga melakukan penghematan listrik. Halo, nama saya Benedictus Carson Hendarlim dan saya akan menjelaskan kelanjutan dari upaya-upaya dari Hotel Ayula Seminyak. Selanjutnya, pengembalian uang dilakukan kepada konsumen, dilakukan secara penuh karena pandemi merupakan hal yang tidak diduga. Namun, apabila konsumen ingin menyimpan uang yang telah diberikan, maka akan dilakukan penjadwalan ulang hingga kondisi yang memungkinkan. Setelah itu, penerapan tingkat higienis yang tinggi selama hotel beroperasi juga diberlakukan, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan karyawan dan para tamu. Dan yang terakhir, pelatihan staf karyawan dilakukan agar karyawan sudah mengenal beberapa standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Hotel Puri Saron Seminyak. Tingkat okupansi yang diperoleh oleh hotel pada waktu sebelum pandemi mencapai 90,27%. Karena adanya pandemi, penurunan yang sangat drastis pun dialami oleh Hotel Puri Saron Seminyak hingga mencapai 0%. Beberapa upaya pun dilakukan oleh pihak hotel, seperti kebijakan unpaid leave yang berarti pemberian cuti kepada karyawan untuk tidak bekerja sementara waktu. Kebijakan unpaid leave juga dilakukan agar pihak hotel dapat fokus kepada fixed cost hotel, yang berarti pemberhentian bermacam-macam langganan seperti TV dan wifi. Karena hotel tidak dapat mengembalikan uang yang telah diberikan, agar customer tidak berpindah ke hotel lain, penjadwalan ulang juga dilakukan dengan menjadwalkan ulang kunjungan dan dilakukan tanpa ada batasan waktu sampai situasi kembali pulih. Setelah itu, kebijakan pay now stay later juga diberlakukan, di mana para pelanggan yang ingin menginap di hotel dapat memesan sekarang dan menginap di waktu tertentu, disertai dengan penjualan voucher-voucher diskon dari pihak hotel. Dan yang terakhir, pengusulan keringanan juga dilakukan agar ada keringanan dalam pembayaran BPJS, dalam bentuk penundaan pembayaran BPJS, serta pembayaran pajak, PHT, dan ABT. Halo, perkenalkan nama saya Fedi Ronaldo Santoso dan saya akan menjelaskan bikin kesimpulan. Jadi pada kesimpulannya, isi dari jurnal yang kita bahas kali ini adalah upaya yang dilakukan untuk menghadapi kondisi saat ini. Bali sangat bergantung pada usaha pariwisata, maka dari itu, Bali mendapatkan dampak terbesar dari era COVID-19 ini, di mana diperlukan solusi baru supaya usaha pariwisata tetap bisa berjalan dengan cara menyesuaikan dengan penerapan protokol dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini sudah jelas tersampaikan dan bisa banyak membantu. Terima kasih sudah mendengarkan dan Tuhan memberkati.